Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati kepada guru-guru kami, kepada para subscriber semuanya. Jumpa lagi bersama saya Muhibbuddin di channel Muhib Channel. Sebelum kita lanjut di dalam videonya, kami mohon kepada para penonton ataupun kepada teman-teman kami untuk mensubscribe videonya agar ternotifikasi langsung setiap ada video-video yang baru dari kami. Pada kesempatan ini saya ingin membahas satu nasihat, yaitu Ibnu Hakim yang telah meriwayatkan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Pergunakan 5 kesempatan sebelum menimpa 5 kesempitan kepada kita. Mumpung masih punya kesempatan untuk beribadah, masih punya kekuatan untuk mengerjakan kebaikan, mari kita untuk pergunakan kesempatan ini semaksimal mungkin sebelum nanti kekuatan kita menjadi lemah. Yang pertama yaitu syababaka qabla haramika, yaitu pergunakan masa mudamu sebelum menimpa masa tuamu. Mumpung kita masih muda, mumpung masih bisa untuk beribadat, mumpung masih kuat untuk beribadat, ayo kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih tegar, mumpung kita masih muda, maka pergunakan masa mudamu semaksimal mungkin untuk kebaikan, untuk menjadi orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pergunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa sehat, mungkin saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka pergunakan masa sehat itu. Jangan kita gunakan sehat kita untuk jalan keburukan. Maka pergunakan masa sehatmu kepada jalan kebaikan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sakit, untuk beribadah sudah sulit. Karena ketika kita sehat, teringat saya, karena amalan yang kita kerjakan, yang selalu kita kerjakan untuk beribadah kepada Allah, ketika kita sudah sakit, maka pahala yang kita ibadat tersebut diberi Allah walaupun tidak sempat, tidak bisa kita kerjakan. Contohnya dalam keseharian kita, setiap hari kita sholat duha, adapun sholat tahajud. Ketika suatu saat kita sakit, tidak bisa untuk tahajud, tidak bisa untuk sholat duha, maka tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak sempat untuk ibadat karena sakit. Itu kelebihannya. Yang ketiga yaitu pergunakan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Mumpung kita diberi kekayaan ataupun diberi kelebihan rezeki, pergunakan masa kaya tersebut untuk memberi, untuk menginfak kepada jalan Allah. Karena ketika nanti kita sudah fakir, sudah tidak ada lagi kekayaan, tidak ada lagi kelebihan, maka tidak ada tidak bisa kita untuk membantu orang lain. Makanya mumpung masih diberi kekayaan, kelebihan oleh Allah, pergunakan kelebihan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Apakah itu dengan berinfak, apakah itu dengan berwakaf, ataupun dengan bersedekah. Maka ketika nanti yang jadi amal kita adalah harta yang kita infak saat ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Yang keempat yaitu pergunakan masa hidupmu sebelum menimpa masa matimu. Mungkin hidup ini cuma sementara. Kebiasaan hidup. Kalau kita ambil umur yang ghalib, umur yang kebiasaan kita ambil daripada umur Nabi cuma 63 tahun. Maka di dalam hidup ini, mumpung masih diberi kehidupan oleh Allah, ayo kita beribadat kepada Allah. Pergunakan hidupmu, masa hidupmu untuk beribadah kepada Allah. Karena nanti ketika kita sudah mati, tidak bisa lagi untuk beribadah. Cuman amalan yang kita kerjakan semasa hidup kita cuma itu yang berjalan. Akan tetapi ketika kita sudah mati tidak bisa beribadah lagi. Sebagaimana hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Ketika kita sudah mati, semua amalan pekerjaan yang kita lakukan kita tidak bisa kerjakan lagi. Cuman yang sisa amalan tersebut cuma 3. Pertama, sedekah jariyah, yaitu semasa hidup kita pernah mewakafkan harta kita untuk membangun tempat ibadah, untuk membangun pesantren. Itu yang mengalir, pahala tersebut yang mengalir selalu untuk kita dalam kubur. Yaitu setelah itu ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang kita ajari semasa hidup kita. Ilmu itulah yang nanti pahalanya mengalir setelah di dalam dunia kita berikan ilmu tersebut kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu anak yang soleh, yang selalu mendoakan kita setelah kita mati. Itu 3 perkara yang tidak terpuntung, yang tidak terputus setelah kita mati. Selain daripada itu, semuanya sia-sia. Harta yang kita tinggalkan di dunia, harta tersebut diambil oleh ahli waris kita, diambil oleh anak kita. Kalau memang mereka mengingat kepada kita, mereka lakukan kebaikan yang dengan diniatkan kepada kita. Akan tetapi kalau mereka setelah itu mengambil harta kita, lupa kepada kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka semasa hidup kita, ayo pergunakan harta kita untuk kebaikan, pergunakan untuk tempat-tempat ibadah. Karena ketika kita memberi pasti tidak berkurang. Saat ini kita berikan harta tersebut kepada orang lain, kepada orang yang fakir miskin, nanti akan dibalas lebih dari itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan takut untuk memberi, karena memberi itu tidak berkurang. Cuman yang terpikir di dalam pikiran kita cuman itu berpikiran kurang nominalnya saja. Akan tetapi di sisi Allah nanti akan ditambahkan yang lain kepada kita. Yang terakhir yaitu pergunakan masa senggangmu, masa kosongmu sebelum masa sakitmu, sebelum masa bimbangmu. Mungkin kita saat ini belum ada kesibukan, tidak sesibuk yang kita bayangkan. Maka pergunakan masa itu, pergunakan masa kosongmu untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, untuk membantu orang lain sebelum datang masa sibuk. Karena ketika kita sudah sibuk tidak bisa lagi untuk beribadah, sulit untuk beribadah. Maka dari itu, mungkin dari keseluruhan yang tadi, coba kita pergunakan masa-masa yang masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan kebaikan. Ayo kita gunakan masa tersebut sebelum datang masa yang 5 selanjutnya, masa yang sempit kepada kita. Ketika sudah datang masa tersebut, kita untuk beribadah sudah sulit. Maka dari itu, mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk beribadah. Mumpung masih diberi kesehatan, mumpung masih diberi kehidupan, mumpung diberi kekayaan,
mumpung diberi waktu senggang oleh Allah, maka ayo kita pergunakan masa tersebut untuk beribadah, untuk menjadi bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu nasihat singkat dari saya. Saya Muhibbuddin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, cuma sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.